pemeriksaan THT khususnya telinga. Jadi kalau telinga itu kan sebenarnya disuruh anamnesisnya kalau misalkan checklist itu harus lengkap anamnesisnya. Tapi selama ini kita tuh kayak cuman ya udah yang biasa-biasa aja kayak keluhannya apa gitu kan. Ya yang pertama berarti sambung rasa, terus ditanya nupas, habis itu kita tanya keluhannya apa. Kan misalkan dia bilang sakit telinga nih, nah itu harus ditanya telinganya telinga kanan atau telinga kiri gitu. Terus habis itu kalau udah ditanya telinga kanan kiri, ditanya juga misalkan pernah ada keluhan keluar cairan atau ada darahnya atau gimana, itu ditanyain ke pasiennya. Nah, habis itu kita persiapan pemeriksaan yang pertama habis itu jangan lupa inform konsen dulu karena kalau nggak tahu. Habis itu menyiapkan penderita. Jadi penderita dulu baru alatnya. Nah untuk penderitanya itu kan menyilang, tapi sama kayak yang pemeriksaan hidung, kalau pasiennya anak itu dipangku sama ibunya. Habis itu sama aja, tangan ibunya berarti kan ke kepala, terus tangan yang kirinya itu megang si tangan kedua anaknya. Terus anaknya dipangku, terus duduknya menyilang, terus pasiennya kan kita sebenarnya kalau di SL duduknya nggak pakai kursi yang THT kan, jadi kita pakai kursi biasa. Nah itu pasiennya nggak boleh nyender, jadi harus tegak. Nah udah menyilang, habis itu kita siapin si alat-alatnya. Yang pertama ada headlamp, terus ada spekulum, otoskop, terus ada garpu tala. Kalau alat sama perbandusnya udah siap, kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Jangan lupa menghadap ke dokter dan dilakuinnya beneran. Habis itu kalau udah cuci tangan baru kita pakai headlamp. Dipakai dulu headlampnya dan dinyalakan, pakai headlamp dan dinyalakan. Terus yang pertama kita akan melakukan inspeksi telinga. Jadi inspeksinya di kedua telinga dulu. Habis itu kalau misalkan udah kedua telinga kan itu dilihat simetris atau enggaknya. Habis itu kita ke telinga yang nggak sakit dulu. Habis itu diinspeksi apakah ada warnanya kemerahan atau ada benjolan atau ada apa, itu dikasih tahu. Terus kalau udah yang sehat ke yang sakitnya sama aja, ada benjolan, ada kemerahan atau ada apa, itu dikasih tahu ke pengujinya. Yang normal dulu kan? Iya yang normal dulu. Tadi kayak kebalik ya ngomongnya. Enggak, aku bilang yang normal dulu. Oke. Habis itu palpasi. Nah palpasinya dari yang normal juga, tapi yang pertama itu daun telinga dulu. Jadi ini misalnya ini yang normal nih, daun telinga dulu atas ke bawah. Terus sambil ditanya ada nyari tekan atau enggak, atas ke bawah apakah ada nyari tekan. Nah kalau udah atas ke bawah, sekarang tragus pain yang depan. Tangannya Gini kan? boleh gitu, bukannya harus Kiri nggak sih berarti? iya nggak sih? Tapi di aku nggak tahu ya ini berlaku ke semua atau enggak, tapi katanya tangan pemeriksa itu sesuai dengan arah yang Iya makanya orangnya telinga kanan mau ya telinga kanan. Enggak, kalau di aku yang modul yang tadi dibaca itu tuh sesuai dengan telinga yang diperiksanya. Yaudah. Tapi jujur nggak tahu berlaku buat semuanya atau enggak ya. Gitu. Yaudah, tapi yang ini aja deh, diperiksa dari atas ke bawah, terus ditanyain nyari tekan atau enggak. Kalau udah ke yang tragus pain yang depan, ditanyain nyari tekan atau enggak. Terus habis itu ke yang belakangnya, ini mastoid, ditanyain nyari atau enggak. Nah habis itu kita mencari ukuran spekulum yang tepat dulu sebelum dimasukin ke otoskop. Nah sebenarnya cara ngambil spekulum itu kan nanti dia corong gitu kan, nanti dia pakai jempol sama telunjuk, jadi gini. Terus ukurannya itu cari yang paling besar bisa masuk ke pasiennya. Tapi kalau dewasa itu ukurannya 5 mm. Jadi kalau misalkan ada tulisannya ukurannya itu cari yang 5 mm. Tapi kalau nggak ada pokoknya cari yang paling besar yang bisa masuk ke telinga probandus itu pasien. Nah kalau udah pas, habis itu dipasang ke otoskopnya. Nah kalau udah dipasang ke otoskopnya, habis itu kita baru periksa. Nah megang otoskopnya itu kayak pegang pensil. Nah tadi pena mana ya? Iya. Ini, jadi si jempolnya di depan, telunjuknya kan di belakang. Nah, ini kan ada 2 jari belakang nih, kelingking sama ini. Ini tuh harus nempel ke wajah pasien, jadi harus kayak gini. Nah, yang megang otoskop itu tangan arah dimana telinganya diperiksa. Ini kan telinga kanan, berarti aku juga tangannya yang pegang otoskop itu telinga kanan. Kayak tadi, ininya 2 jari belakang itu harus nempel di wajah pasien, jadi harus kayak gini. Terus nanti kata Sami sih, ini onnya itu gak bisa diceklekin, jadi kalian harus kayak tahan gitu. Seingat gua sih gitu ya, harusnya ya tapi. Oh iya, tapi buka ini dulu ya, buka headlamp dulu. Terus habis itu baru periksa ini kan gitu. Terus dilihat, sama ini ditarik. Ditarik ke atas belakang.
ke atas belakang. Ke atas belakang. Bener nggak? Enggak lateral. Enggak. Ke atas belakang samping. Posterior superior. Gini dong. Iya. Gini ya pokoknya guys, dilihat. Terus nanti yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu membran timpaninya. Kondisinya gimana? Apakah intake atau perforasi? Kalau normal berarti intake. Terus nanti dilihat juga apakah ada port of light atau enggak. Sudah, habis itu ke yang sisi sebelahnya, yang sakitnya. Nah kalau misalkan udah, sekarang dilaporin, oh udah ya tadi. Terus pakai garpu tala. Pakai garpu tala tuh nanti kalau kata Sam itu nanti ada tulisannya di wadahnya. Itu kita pakai yang 512 Di- Hz. Di besinya. Kalau tulisan itu di besinya. Oh yaudah, berarti kalian cari yang ada tulisan 512 Hz. Habis itu yang pertama kan Rina dulu. Ini ya Rina dulu kan. Kalau Rina kan berarti lifting. Habis itu ditaruh ke pasien yang telinga yang sehat atau sehat ya? Selalu sehat dulu. Lifting, habis itu telinga yang sehat. Tangannya Baterainya mau habis. tangannya hilang ya, kan ini aku meriksa kanan berarti tangan aku kiri. Diting, habis itu ditaruh di belakang dulu, ini buat Rina, ditaruh di belakang. Nah, nanti suruh pasiennya bilang kalau udah nggak kedengeran, apakah udah nggak kedengeran Pak? Nah kalau udah nggak maju ke depan. Nah nanti kalau misalkan dia masih bisa dengar, berarti hasilnya positif. Nah positif itu normal. Terus nanti yang kiri juga sama. Ke masukin dulu baru ke depan. Nah habis itu yang kedua itu ada tes Weber. Nih buat garpu tala tuh kira-kira kayak gini lah, ada tulisannya nih 512. Ntar pilihnya yang 512 ya pokoknya. Yoi, abis itu tes Weber. Nah Weber ini sebenarnya kalau di video itu di tengah, tapi kita tengah hati Di sini, kita di sini. Kalau di sini kalau di atas kemarin ketutupan rambut pokoknya ya bilang. udah berarti tengah ya, sama diting habis itu ditaruh di tengah. Nanti ditanya ini ke pasien apakah ada suaranya apakah suaranya cenderung ke kanan kiri atau sama aja besarnya itu untuk level di sini. Terus gimana Pak, apakah ada suara cenderung ke kanan atau ke kiri? Nggak ada, berarti hasilnya normal. Tapi kalau misalkan ada condong ke kanan atau ke kiri berarti ada lateralisasi. Nanti tinggal sesuaiin aja arahnya kemana. Kalau misalkan condong ke kanan berarti lateralisasi ke arah kanan. Gitu. Terus yang ketiga itu ada tes swabah. Nah swabah ini buat mastiin dia tuli konduksi atau tuli sensori neural yang bisa digabungin sama kedua tes sebelumnya tadi, Rina sama Weber. Nah caranya yang pertama ini pasien dulu kan kita ting di telinga yang dua-duanya, di telinga dua-duanya, tapi yang nggak sakit dulu diting, habis itu ditaruh di belakangnya nih. Nah suruh pasien bilang kalau udah nggak dengar, masih dengar Pak. Nah kalau udah nggak, kita tuh ini apa ini? Sama-sama. Ini kan. Terus di kita juga diterapin. Kalau misalkan dia bilang enggak dan aku juga udah nggak dengar, berarti normal karena nggak ada pemanjangan atau pemilikan. Nah tapi kalau misalkan aku kan bilang, pasiennya bilang nih udah nggak ada, tapi ternyata pas aku cek masih ada suaranya, berarti dia mengalami pemendekan. Terus kalau misalkan yang kedua pemanjangan itu dari pemeriksaan dulu, jadi diting terus kita dulu kan. Nah sampai kita benar-benar nggak dengar, kasihin ke pasien apakah dengar Pak. Nah kalau dia bilang masih dengar berarti itu pemanjangan. Untuk interpretasinya ada di grup ya. Kalau misal udah normal pas dari pasien ke pemeriksa, perlu diperiksa lagi nggak dari pemeriksa? Iya. Iya. Jadi tetap 2 kali periksanya. Iya, dari pasien sama dari kitanya, dan itu setiap telinga gitu. Terus kalau lateralis tadi, kalau lateralisasinya ke arah telinga yang sakit berarti dia di konduksi. Iya, benar. Konduksi. Tapi kalau lateralisasinya ke arah yang nggak sakit berarti dia tulis sensori neural. Terus kalau misalkan yang tadi swabah, itu kalau misalkan mana ya tadi udah nyata. Swabah itu kalau misalkan memanjang berarti tuli konduksi, tapi kalau misalkan memendek itu tuli sensori neural. Gitu. Habis itu udah selesai, tinggal kalian cuci tangan lagi sama nyampein hasil pemeriksaannya, jangan lupa ditutup. Nah, terus yang kedua ini adalah opsi kalau misalkan kalian dapat tes fisik. Jadi caranya itu pasiennya itu suruh duduk menyamping sejauh 6 meter dari kita bilang. Nah, terus kita ceknya dari telinga yang sehat dulu. Mana yang sehat? Kanan. Udah, berarti kita nyuruh pasiennya buat tutup telinga yang nggak diperiksa. Pak boleh tutup telinga kirinya. Nah, kita kan ngomong nih dari jarak 6 meter dulu. Nah, habis kita dari jarak 6 meter itu kita bisikin kombinasi angka sama huruf. Nah, sebenarnya kalau di modul sama
ya di modul itu tuh kombinasi angkanya 2 sama satu huruf tapi hurufnya di tengah, misalkan 5K2 itu kan hurufnya di tengah tapi angkanya di depan sama belakang. Terus kalian bilang lah, nah sebenarnya kalian tuh bilang jumlah kalian bilangnya itu bebas mau berapapun, tapi yang penting kalian tuh harus dapat Pak, kalau misalkan pasien mau normal itu tuh harus benar 80% ke atas. Misalkan 1K4 nah gitu terus diulang biar bebas sih, bisa 10 kali bisa 5 kali, tapi anggap aja aku ambil 5 kali kan, berarti kalau dia 4 kali benar aku nggak usah ngelanjutin lagi dan itu interpretasinya dia normal pendengarannya. Tapi kalau misalkan dia cuma bisa jawab 3 doang dari 5, aku maju 1 meter. Nah kan aku maju 1 meter berarti sekarang jadi 5 meter kan. Kalau aku ngulangin lagi dan dia bisa bener 4 dari 5 itu berarti masih normal. Tapi kalau misalkan aku udah maju sampai ke 5 meter tapi dia tetap nggak bisa benar 4 atau 5, berarti aku harus maju lagi sampai 4 meter. Nah kalau udah 4 meter tapi dia bisa ngulangin nih 4 dari 5, berarti dia tuli ringan. Terus kalau misalkan aku maju lagi ke 2 meter, itu dia baru bisa benar 4 dari 5, berarti tuli sedang. Terus kalau misalkan 1 meter sampai 1 meter berarti tuli berat. Dah, itu doang sih interpretasi. Tapi jangan lupa dicek dua sisi ya, karena ada 2 sisi. Dari yang satu, udah deh habis itu menyampaikan apa hasilnya dan cuci tangan dan udah selesai penutupan. Oke, nanya. Ya. Tadi palpasi itu mau digabungin kan normal. Habis itu langsung ke pemeriksaan atau palpasi kanan, palpasi kiri, pemeriksaan kanan, pemeriksaan kiri, atau palpasi kanan, pemeriksaan kanan, palpasi kiri, pemeriksaan kiri. Palpasi kanan kiri terus pemeriksaan kanan kiri. Apa lagi? Wis. Alhamdulillah. Udah guys, udah. Bagai bintang di surga. Sinematik. Oh gitu, Ci.